gampang wong urip yen ton weruh urip pira uripe padha lan kebo anger kebo dagingipun halal yen pinanganno pan manungsa dagingipun yen pinangan mesti haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, ini sambil menunggu narasumber kita di channel Sambato. Ini kita kepingin nembang. Ini dari pupuh Kinanti yang isinya ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, nanti coba kita berpendapat mengenai pupuh Kinanti ini, dan nanti selanjutnya kita mohon pencerahan dari Mbah Sambato. Ya. Ini kita akan nyanyikan dulu nggih. Mohon dicermati. Bismillahirrahmanirrahim. Rohilafi jenengipun rohani badan iki iku laku kang sampurna iku tetalining santri iku tinggal kang sampurna tingale kang para nabi. Nabi wali mukminiku kabeh wis padha kawingking aningali dhewe kira nora kelawan ing nabi dipun awas marang sukma tan kandeking johar jisim kang sampun tumekeng laut ewuh deni rongarani lamun angrasa kawula pastine wujud kekalih lamun angrasa pangeran sekutu kelawan Gusti. Nah, ini artinya sangat mendalam ini ya. Jadi menurut pemahaman kami ini ada hubungannya dengan kalimat wa'tasimu bihablillah. Jadi kita harus selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, di sini roh ilafi dalam pupuh Kinanti ini, roh ilafi ini merupakan tetalining santri. Jadi roh ilafi ini merupakan badan rohani ya. Jadi kita ada badan jasmani, ada badan rohani yang bernama roh ilafi ini merupakan tetalining santri. Tali adalah
penghubung antara santri dengan guru. Ya, berarti antara kita sebagai murid dan guru sejati. Dan itu merupakan tinggal kang sampurno, tingale kang poro nabi. Tinggal kang sampurno itu merupakan rujukan yang sangat sempurna bagi para nabi, ya. Itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui roh ilafi tersebut. Nabi wali mukmin iku berarti semua para wali, para nabi kabeh wis padha kawingking. Berarti semua itu pasti sudah melewati tahapan berjumpa dengan roh ilafi. Ya, aningali dhewe kira. Nora kelawan nabi berarti bukan karena beliau seorang nabi. Kalau menurut pemahaman kami berarti kita semua sebetulnya bisa bertemu, ya, bisa melihat roh ilafi. Ya, karena ya walaupun kemampuan kita berbeda, mungkin tergantung dari kemantapan kita ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi uborampe yang diberikan oleh Allah kepada manusia ya mungkin sebetulnya sama gitu ya. Di sini kita juga harus waspada ya, dipun awas marang sukmo tan kandek ing johar jisim. Ya maksudnya roh ilafi atau badan jasmani itu kan memang berada di dalam goib lah ya, bagi yang belum mengetahui itu goib. Lah, kita harus bisa mengupayakan agar bisa melihatnya. Berarti tidak hanya diketahui bahwa roh ilafi itu apa badan jasmani itu ada di dalam diri kita, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Lah, kalau kita sudah bisa mengetahui ya mungkin ini sesuai dengan dalil ya, man arofa nafsahu waqad arofa robbahu. Itu mungkin untuk pemahaman lebih lanjut nanti bisa dari Mas Sambato. Dan di bait selanjutnya ini kalau kita sudah sampai, ibarat kita sudah sampai ke laut, ewuh deniro ngarani. Kita itu ewuh atau mungkin boleh dikatakan bingung. Di dalam kita akan mungkin mengartikan. Karena di sini ada seolah-olah itu antara kawulo dan Gusti. Karena ada dua. Tapi kalau kita menganggap itu adalah Gusti atau Pangeran, berarti kita itu menyekutukan. Karena Allah itu kan laisa kamislihi syai'un. Kalau itu dianggap pangeran, berarti ya kita menyekutukan bahwa Allah tidak bisa digambarkan dengan sesuatu pun, tapi di situ dianggapnya pangeran. Lah, kalau kita menganggapnya ada dua, kita menganggap kaula kita sedang mungkin bertemu dengan Sang Pencipta atau Gusti itu, berarti itu dianggap ada dua. Nah, itu yang dikatakan di sini ewuh deniro dalam kita untuk memahaminya. Makanya mungkin ya ini kita harus menempatkan di antara keduanya sehingga kita tidak menganggap bahwa dia adalah Allah atau dia adalah Tuhan. Tetapi apa yang kita rasakan itu sebetulnya juga merupakan afnal dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kan kalau menurut saya ini pemahaman yang sangat mendalam. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan oleh Mbah Sambato, tapi sambil menunggu monggo barangkali ada yang mau berpendapat dari pupuh dari Kidung ini ya. Pupuh Kinanti ini nanti untuk lebih jelasnya mungkin dari Mbah Sambato. Mungkin dari Pak Eko mau.
berpendapat silahkan, atau siapa? Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita ngambil dari pelajaran itu kan bisa diambil intinya bagaimana berhubungannya antara si makhluk dengan Sang Maha Pencipta. Ya. Dijelaskan di situ juga tadi bahwa ruh ilahi itu kan badan ruhani, Ya. iya kan? Badan ruhani. Dan pengalaman itu kan jelas dialami oleh para wali, juga para nabi. Juga dijelaskan tadi sebagaimana kita sebagai sama-sama penciptanya pun dianugerahkan seperangkat yang tidak jauh beda dengan mungkin kan tingkat perjuangan dan tingkat pemahaman dari si para wali dan para nabi. Dalam pemahaman saya tentang yang seperti itu, ya ini ranah diskusi lah. Alangkah baiknya nanti bagaimana juga ada butuh pentingnya seorang pembimbing dalam pemahaman ini. Jadi sepemahaman saya atau kami ini ya akan berupaya apa yang panjenengan sampaikan tadi seperti perjuangan lah. Jelas para nabi dan para wali jelas sangat-sangat perjuangan yang sangat luar biasa. Dan bisa nggak yang namanya dikatakan ruh ilahi itu suci? Pasti. Iya. Lah dari ranah pemahaman yang sering disampaikan oleh guru kami, manusia kan dianugerahkan dari suci. Dan dalam pemahaman kami ada lafal istighfar. Berarti kita akan menuju ke suci. Proses yang Allah anugerahkan ini jalan untuk kepada aku, misalkan seperti itu kan. Berarti dalam istighfar itu pun bukan sebuah ucapan saja, harus ada tekad niat dari dalam hati, dilesankan dengan ucapan dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, di situ benar-benar sebuah perjalanan yang harus diperjuangkan oleh kami lah. Dalam satu itu nanti juga Allah menurunkan lagi bagaimana untuk bersandar kepada Allah dalam lafaz ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pun dari dia juga. Nah, dalam konteks yang seperti itu pun kita harus berupaya benar-benar memperjuangkan bahwa asal kita suci, sudah dikasih Allah anugerah seperti itu, perjuangan dalam ta'awud pun harus benar-benar bagaimana cara kita bersandar teguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, disinilah proses-proses seperti istighfar dari kesuciannya dari dia, kita mengupayakan kesuciannya, berlindungnya pun dari dia. Berarti kita harus dituntut sebuah perjuangan besar. Perjuangan besar sampai benar-benar ke titik sandarannya dalam lafal dengan bahasa Indonesia saja, Bismillahirrahmanirrahim, dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau sudah sampai titik itu, berarti kita sebagai makhluk ciptaannya mengakui adanya dia yang mewujudkan alam semesta beserta isinya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dengan di situ udah dalam kebersamaan. Menyebut berarti dalam keadaan apapun kita ingat dengan kesuciannya, dengan perlindungannya, dengan kasih sayangnya. Bisa dikatakan nama juga itu juga bukan sekedar nama, tapi mengandung makna besar, mengandung rahasia-rahasianya yang menjadikan sebuah kemuliaan bagi makhluk-makhluknya. Nah, dari situlah sebuah perjuangan sepemahaman saya. Kalau kita mau bersandar ya dari situ. Tapi kembali ke perjuangan yang harus kita upayakan dari dimana Allah menetapkan dari pola pikir sampai ke dalam telapak kakinya, kan sebuah komponen yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau di dalam kidung ini kan menekankan ke roh ilafi.
itu sebagai tali santri lah, intinya seperti itu. Jadi untuk sampai ke tali itu ya, ke tali itu yang tadi itu perlu perjuangan ya, tadi disampaikan dengan mungkin memahami bismillah, tapi bukan hanya memahami saja ya, dengan ta'awud itu ya termasuk salah satu jalan ya, jalan untuk bisa Ruh itu. sampai ya, sampai berjumpa dengan itu mungkin. Iya. Oke, ya, mungkin Pak Mardiono barangkali mau menambahi itu sebelum nanti ada penjelasan dari Hambato. Ya, kalau kayak gini kita mandan apa ya? Hanya ya kira-kira. Tapi kalau misalnya nanti disampaikan oleh Mbak Sambato, mungkin kan kita lebih ada apa ya? Jadi mungkin selama ini jadi pengunek-unek itu ya, apa betul seperti ini, apa enggak, itu mungkin lebih ini nanti kita lebih ada Lebih gambaran terang, pencerahan lebih jelas. untuk meningkatkan keyakinan kita. Nah, syukur-syukur bisa sampai Ke titik itu. kayak para nabi, para wali itu. Ya, mungkin kayak gitulah. Ya makanya ya itulah. Kita harus benar-benar menyadari betul bahwa dalam bahasa itu kan yang disampaikan di situ, seorang nabi perjuangannya bagaimana, seorang wali juga bagaimana. Nah, kayak pemahaman yang bisa kami terima itu kan sebuah dalam arti ya, walaupun ruang diskusi seperti ini yang panjenengan bacakan tembang-tembang seperti itu kan, ini bukan secara kebetulan, tapi memang aturan yang Allah tunjukkan buat kita agar lebih kita ke dalamnya, lebih berjuang Amin. lagi. Amin. Jadi bukan secara kebetulan rekayasa, kita mengupayakan benar-benar setelah mendengar hitungan itu dengan bobot isi-isinya yang bisa dikatakan kedalamannya sangat luar biasa. Pentingnya kita punya pembimbing, untuk mengarahkan mungkin orang yang lebih awal lah mengalami tentang itu sebagai kekuatan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin sementara seperti itu dari sudut dan pemahaman yang bisa kami serap. Alangkah baiknya kembalikan ke panjenengan bagaimana baiknya menurut kami kita semuanya. Kalau kita bisa simpulkan sih dari video ini, kalau menurut pengalaman teman pemahaman kami itu, bahwa kita betul-betul menyadari bahwa roh itu yang nantinya akan sampai kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Jasad ini adalah Wadahnya. nantinya juga akan dimakan oleh cacing apabila sudah di alam kubur kan begitu. Tapi fungsi di roh sini justru yang akan sampai kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kalau jasad ini isinya nafsu lah, itu ya. Itu merupakan mungkin sebagai penghalang. Nah, itu isinya penghalang. Jadi kalau ruh itu kan sudah suci, ya, suci. Lah, untuk bisa sampai ke sana itu kita harus bisa mengendalikan, ya, mengendalikan ibaratnya menghilangkan kemenungsan lah, kemenungsan kita itu ibaratnya dihilangkan sehingga tinggal rohaninya saja yang bisa sampai ke sana. Nah, ini barangkali kita butuh pencerahan atau mungkin ada rujukan dari Al-Qur'annya seperti apa ya, biar kita tidak bingung karena kita hanya mengira-ira saja tadi. Ruh ilafi ya. Ruh ilafi, Pembahasan tentang ruh ilafi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang ruh ilafi ini biasanya dibahas oleh orang-orang yang dalam kajiannya itu untuk mengkaji hal-hal yang sifatnya sudah tentang kemarifatan, ya. Tapi seandainya ini ditanyakan, apa betul-betul kalian sudah betul-betul kepingin orang yang mau bermakrifat betul-betul kayak gitu? Masalahnya kalau enggak, cukup kalian melakukan ibadah-ibadah yang seperti orang-orang kebanyakan yang sudah lazim. Jadi nanti tidak menyulitkan diri kalian juga.
Masalahnya kalian harus betul-betul kalau pemahaman tentang ma'rifat, kalian mau berma'rifat apa hanya kepingin pura-pura berma'rifat, ya gitu. Yuk, coba nih jawabannya ya kan? Coba pingin Betul-betul kepingin. Betul-betul kepingin. kepingin berma'rifat ya, tidak hanya mau pura-pura berma'rifat. Tapi kalau ya kan? tantangannya belum tentu bisa. Kalau kepingin, pengen. Oke. Ini juga ini gimana di pura-pura mau hanya pura-pura pingin ma'rifat apa pingin betul-betul berma'rifat? Pengen. Awas loh nih, jangan bohong loh. Ini Pak Mardio juga, Pak Eko nih, oke Pak Ruswan, oke ya. Masalah ini pembahasannya sesuatu hal yang tidak kalian bisa lihat ya, dipikirkan ini nggak nyampe ini. Nih, jangan berpura-pura menjadi orang makrifat ya nih. Jangan-jangan kita termasuk nih kan. Yaitu orang yang jika sudah dikasih tahu mereka tidak melaksanakannya. Nah ini. Jadi ini kan baru gambaran ya kan. Aduh, nanti kalau saya sudah dikasih tahu tidak melaksanakannya, saya termasuk golongannya orang-orang yang hanya pura-pura bermakrifat. Gitu. Itu kebanyakan seperti itu. Setelah nanti dikasih tahu, terus dia lebih memilih lah. Kayaknya berat nih. Saya mending, udahlah. Nggak usah dengan cara bermakrifat. Saya hanya mau cara dengan ibadah-ibadah yang udah kita ketahui saja lah, kita lakukannya yang gampang-gampang aja lah, yang seperti itu saja. Kan mungkin sekali kan? Seperti itu. Nah inilah yang membedakan. Bedanya orang yang mau betul-betul bermakrifat dengan orang yang pura-pura bermakrifat. Nah makanya kalau orang terus kemudian setelah dikasih tahu nih, kalau belum dikasih tahu yang namanya juga belum tahu ya Pak. Nah nanti kalau sudah dikasih tahu ternyata dia tidak menjalankannya yang cara-cara di dalam kemarifatan ini, maka dia akan lebih memilih adalah saya dengan ibadah-ibadah yang biasa-biasa sajalah. Nah, akhirnya dia hanya menggantungkan dengan ibadah-ibadahnya agar dia bisa sampai kepada Allah. Jadi orang yang menggantungkan ibadah-ibadahnya agar dia sampai kepada Allah, itu juga orang-orang yang masih belum pas sebenarnya Pak. Karena coba dari situ saja. Kira-kira pembahasan ini kan kayak nyeleneh ya kan? Udah terus mosok kalau nggak kayak gitu gimana ya kan? Nah inilah yang membedakan. Tapi kalau orang yang bermakrifat, dia tidak akan menggantungkan ibadah-ibadahnya. Tapi dia sampainya kepada Allah itu karena Allah, bukan karena ibadahnya. Gitu. Kebanyakan kan karena ibadahnya. Jadi mengandalkan ibadahnya, menggantungkan kepada ibadahnya, tidak menggantungkan kepada Allah. Oke? Nah. Jadi ciri-cirinya orang bermakrifat juga ketahuan. Jadi orang yang bermakrifat itu punya ciri-ciri gini. Dia itu mau memperlakukan orang lain seperti dirinya kepingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi sebelum kalian pingin dihormati sama orang lain, kalian harus udah mampu menghormati orang lain. Kalau kalian pingin suka mengharapkan hadiah, sesungguhnya adalah kalian yang harus selalu memberikan hadiah. Kalau kalian kepingin orang lain itu rajin ibadah, kalian yang seharusnya sudah beribadah. Umpamanya kayak gitu. Itu gambaran-gambaran perlakukan orang lain seperti kalian kepingin diperlakukan oleh orang lain. Itu yang kedua, jika kalian itu mendapatkan kebaikan, juga kalian menginginkan agar orang lain mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang kalian dapatkan. Lah kalau kalian dengan kebaikan-kebaikan aja pelit, ya kan? Apalagi itu hanya kebaikan ya. Apalagi kalau memperlakukan sudah. Nah itu. Makanya kalian udah kalau mulai
saat ini dan besok kalian tidak memperlakukan orang lain seperti kalian kepingin diperlakukan orang lain, maka kalian itu pembohong, ya kan? Hanya orang yang pura-pura bermakrifat gitu. Nah, ini penghantarnya. Penghantarnya ini untuk nanti menceritakan tentang adanya ruh ilafi. Lah, kira-kira memangnya sejauh ini pemahaman tentang ruh ilafi itu seperti apa? Coba dari kesimpulan yang tadi diperbincangkan, seperti apa pemahamannya tadi? Saya kepingin mendengarkan sendiri. Coba diwakili sama siapa? Ya, kalau sementara yang kita pahami ruh ilafi, ya. Ruh ilafi itu ya sebagai badan rohani yang ada di jasad kita. Itu jadi kita ada badan jasmani, terus di dalam badan jasmani itu ada badan rohani. Dan badan rohani itu sebetulnya termasuk hal yang gaib. Tidak semua bisa sampai kepada bisa melihat badan rohani tersebut. Tapi dengan tadi kita membaca dengan pupuknya nanti ini itu bisa ditemui, itu ya, bisa ditemui. Ya, bahkan itu merupakan Bisa ketemu apa ditemui? Ya mungkin itu hanya bahasa, mungkin Iya. yang dimaksud sama lah, ditemui ataupun ketemu gitu ya. Tapi itu sudah dilakukan oleh para wali, para nabi itu. Lah, sedangkan kita sebagai umat Islam kan kita merujuk ya kepada para nabi, para wali. Kalau memang kita kepingin betul-betul bermakrifat, gitu kan? Iya. Lah makanya mungkin rujukan yang selain ini, ya rujukan yang selain di mungkin tembang ini yang konon itu karangannya para wali, mungkin di dalam Al-Quran ada juga. Lah itu mungkin untuk lebih memantapkan kita, ya biar kita untuk sampai bermakrifat itu, karena itu merupakan tetalining santri. Ya kalau kita memang mau betul-betul jadi santri, berarti mungkin kita harus bisa sampai ke sana. Nah, itu. Jadi kita memahami memang ada tapi sulit, tapi ternyata bisa oleh para nabi, para wali itu sudah dilewatinya. Seperti itu. Oke. Berarti intinya kalian kalau bisa itu juga kepingin menempuh sebuah cara atau sebuah jalan agar bisa juga seperti mereka bisa ketemu lah ya dengan ruh ilafi. Ya, gini. Jadi orang-orang yang akhirnya itu bisa terjadi ada sebuah peristiwa ruhani, perjalanan ruhani sampai mungkin ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri manusia, yaitu dengan difahamkan adanya ruh ilafi gitu ya. Di dalam tubuh ini banyak sekali ruh. Jasad juga ada ruhnya kayak gitu. Maka ada ruh jasmani. Ruh jasmani iku wewayanganing nyawa kang anguripake kahananing jasad, maka dikatakan ruh jasmani. Lah, juga ada nafsu, juga ada ruhnya disebut ruh nafsani. Ruh nafsani yaiku wewayanganing nyawa kang anguripake hawaning nafsu. Lah, terus juga ada roh nurani. Nyawaning cahya yaiku wewayanganing nyawa kang anguripake kahananing cahya. Gitu. Lah terus juga ruh di situ ada banyak sekali ya, ada Roh Kudus, ada Roh Rahmani. Lah babonnya dari segala ruh itu disebut dengan ruh ilafi. Lah ruh ilafi ini
jika ruh ilafi ini keluar, maka badan ini mati, ditinggal. Maka ruh ilafi yang pulang ke hadirat Allah. Nah, maka itu menjadi tali ya. Tali ya, hubungan istilahnya yang menghubungkan antara yang kuasa dengan hambanya di dalam diri manusia. Maka antara hamba dengan yang kuasa di situ terhubungnya itu melalui ruh ilafi. Sampai di sini bisa inilah ya, mungkin bisa dipahami dengan mudah ya. Memahaminya insya Allah bisa dengan mudah. Nah, di sini harus diperlukan sebuah keyakinan. Kalian ini untuk mengukur dirinya sendiri, saya sih meyakini secara kebanyakan manusia itu meyakini di dalam dirinya ada ruhnya, pasti meyakini, ya kan? Sekalipun dia tidak pernah ketemu yang namanya ruh jasmani kayak apa, ruh nafsani kayak apa, ruh nurani kayak apa, itu walaupun tidak pernah ketemu, kalian tetap bisa meyakini. Juga adanya ruh ilafi di dalam diri kalian, kalian pun meyakini bahwa itu adalah ada. Tapi ruh-ruh itu semuanya, itu juga disebut dengan ruhullah. Artinya ruhnya Allah. Ruh min amrobi, urusan ruh itu urusannya Allah. Walaupun kita diberi pengetahuan ya tidak begitu banyak, tapi sedikit. Itu tentang ruh, karena ruh itu menjadi urusan Allah. Nah, karena ini adalah urusannya Allah, maka bagaimana caranya agar kalian bisa sampai? Otomatis Allah lah yang akan mengurus buat diri kita agar kita bisa ketemu. Jadi kalau secara agal-agalan tanpa kehendaknya Allah ya pasti itu sesuatu hal yang mustahil. Hil yang mustahil, hal yang mustahil. Maka diperlukan adanya sebuah pemahaman. Kalau hanya memahami di dalam diri kita ada ruh, oke. Itulah secara kebanyakan orang umum. Nah, kalau kita termasuk orang umum, maka hanya memahaminya sampai saya memahami dan meyakini bahwa di dalam tubuh saya ada ruh. Gitu. Sampai adanya ruh ilafi di dalam diri kita. Tapi mereka-mereka yang sudah menempuh perjalanan, mungkin itu digambarkan dalam kidung itu ya. Itu ada orang yang sampai para nabi atau para wali, dia sudah melewati itu semuanya. Lah, otomatis dia orang yang betul-betul sudah pilihan. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapat disebut dengan rizalul ghaib. Gitu, mendapat rizalul ghaib. Jadi Allah sudah menajalikan hal tersebut di dalam dirinya atau menampakkan rupanya di dalam diri orang tersebut. Dia menampakkan rupanya. Itulah termasuk dia orang-orang yang disebut dengan rizalul ghaib. Kalau orang-orang bahasa Jawa itu mengatakan dia adalah para nawung krida. Para nawung krida. Tapi kalau orang awam yang hanya meyakini dalam diri kita ada ruh, itu namanya keramat dagsa. Itu. Jadi makom secara umum ya bisa dikatakan kalau orang Jawa mengatakan keramat dagsa. Orang hanya meyakini di dalam dirinya ada ruh. Lah, tapi para nawung krida yang telah mendapatkan rizalul ghaib, maka dia sudah begitu yakinnya bahwa si ruh ilafi ini sesungguhnya adalah yang Maha Kuasa bertajali menampakkan rupanya. Maka dengan seperti itu dia meyakini betul di dalamnya ruh ilafi gitu ya. Jadi ruh, terus kemudian di dalamnya lagi ada sir. Sir, wa fi siri ana, di dalam rasa baru ada aku. Maka di dalam rasa ada Nur Muhammad, gitu. Nur Muhammad, dan di atasnya lagi ada Hayu atau si hidup. Maka dia lebih meyakini, lebih yakin lagi, keyakinannya itu betul-betul yakin banget bahwa di dalam setelah dia mengetahui, setelah ditunjukkan kebesarannya dari
yang Maha Kuasa menampakkan tanda-tanda kebesarannya pada orang yang telah mendapatkan rijalul ghaib, maka dia mempunyai tingkat keyakinan yang sangat berlebih, gitu. Menjadi orang yang sangat berlebih daripada dibandingkan dengan orang-orang yang awam, gitu. Maka kita harus betul-betul mengetahui. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal yang seperti ini, maka inilah yang di sebagian banyak orang para pencari-pencari, kenapa dia harus mengupayakan, karena dia takut kalau sampai dia tidak tahu, itu sama dengan kayak orang yang buta hatinya. Nah, makanya itu di dalam surat Al-Isra itu ayat 72, nanti ya coba nanti dikaji, nanti kita cek kayak gitu. Bagi orang-orang yang buta di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan lebih buta lagi, akan lebih tersesat. Agar kita tidak tersesat, karena yang akan membawa istilah jalan kita ke hadirat Allah itu adalah roh ilahi. Ya gitu, boleh dicari itu di Al-Quran. Boleh bacakan. 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Nah, itu umpamanya untuk sebagai rujukan. Maka jangan sampai hati kita buta. Ya gitu. Kalau kita sampai buta hatinya di dunia ini, di akhirat kita akan lebih buta lagi, lebih tersesat lagi. Dari hal itulah maka asah hatinya gitu, agar mempunyai hati. Nah, mungkin kalian pingin ya kalau ada sebuah jalan yang lebih gampang seperti apa agar kita bisa lebih tertarik sama kuasanya yang Maha Kuasa. Mungkin kayak gitu apa enggak sih? Kayak gitu ya. Nah, maka ada istilah yang sangat baik sekali nih. Disebut dengan tarikan yang menakjubkan, kayak gitu. Bisa dijelaskan? Oh, ini tarikan yang menakjubkan. Seperti apa coba? Kayak gitu. Maka kalau kita sampai ke sana, waduh, sesuatu yang nggak mungkin, Pak. Maka karena Allah kita bisa sampai nanti pada sebuah tarikan yang menakjubkan. Apa tadi? Tarikan yang menakjubkan. Cerdas ya kan? Ini Udah. saya ini sering mendengar dan kita juga sering melafadzkan ya. Mungkin hampir sama itu artinya. Jadi sebelum kita melakukan ibadah ya entah itu zikir atau apa, itu diawali dengan kalimat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu kalau nggak salah artinya hanya Allah yang saya maksud dan keridhaan Allah yang aku harapkan, dan mohon kepada Allah agar dekat atau cinta kepada Allah untuk bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang terakhir itu tarikan. Jadi karena kita memang diberi oleh Allah kecintaan kepada Allah ya, sehingga kita melaksanakan ibadah ya mungkin dengan jalan zikir atau lain-lain, sehingga kita bisa atas anugerah kecintaan kepada Allah dari Allah itu, sehingga kita bisa tertarik ya ke sana, mungkin yang dimaksud tadi tarikan yang menakjubkan. Mungkin itu apa gimana? Itu kan doa ya.
Ya ilahi robbi anta maksudi. Itu biasanya kalau orang mau bermunajat kepada yang Maha Kuasa, ya ilahi robbi anta maksudi waridoka ma'lubi atidli mahabbataka wal ma'rifataka. Kadang diteruskan dengan yang lain, pamannya dalam berjamaah ya ada illa ya antal hadihi jamaah, pamannya itu. Kalau yang dulu suka nonton itu, suka pada kiai atau ustadz cepot ya, itu seneng banget yang pakai kayak gitu. Tuh di wilayah Jawa Barat itu banyakan yang kayak gitu, dan di wilayah Jawa Timur juga begitu, di wilayah Jawa Tengah juga begitu, dan di mana-mana memang begitu. Jadi itu memang yang paling mudah kayak gitu ya. Tujuannya karena yang dimaksud hanya Allah, kayak gitu, keridhaan Allah yang dicari, dan kita itu kepingin mendapatkan cintanya Allah. Karena barang siapa yang sudah dicintai oleh Allah, maka pendengarannya menjadi pendengaran Allah, penglihatannya menjadi penglihatan Allah, terus juga ucapnya menjadi ucap Allah, sehingga perbuatannya menjadi perbuatan Allah, afalnya Allah. Di situ sehingga apabila dia berdoa pasti dikabulkan. Bila dia kesusahan pasti Allah tolong. Maka itu menjadi sebuah cita-cita yang sangat luar biasa. Diharapkannya seperti itu. Maka itu doanya seperti itu. Tapi tidak hanya doa-doa saja. Harus ada sebuah upaya-upaya. Ya kan? Lah upaya-upayanya inilah yang akan menjadi tarikan-tarikan yang menakjubkan. Begitu. Apa itu tarikan yang sangat menakjubkan? Jadi, jika kalian, atau termasuk jika kami ya, jika kamu, jika engkau sudah menjadi orang yang suka sekali menolong, dan suka sekali berbuat kebaikan kepada umat manusia, maka kamu telah menjadi insan di tengah-tengah manusia. Gitu. Lah maka jati diri seorang manusia adalah insan. Lah ruh ilafi di situ bisa dikatakan juga dia sempurna, itu insan kamil. Nantinya juga sama pembahasannya di situ. Maka kalian harus mengupayakan yang ada di luar. Jadilah kamu insan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana di tengah-tengah diri kita, kamu pada kepingin berada di antara keduanya kan? Itulah di antara keduanya adalah insan. Maka kamu harus menampakkan insan, menjadi insan. Yaitu orang yang suka sekali menolong kepada manusia-manusia di tengah masyarakat. Dan kamu menjadi orang yang suka berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka itulah disebut dengan kamu adalah insan di tengah-tengah para manusia atau di tengah-tengah manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu yang bisa seperti itu adalah orang yang dinampakkan rupanya, ya, rupanya. Orang yang dinamakan rupanya. Jika orang telah dinampakkan rupanya dalam diri seseorang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia itu senantiasa memanggil atau meneriakkan dengan menampakkannya kepada orang tersebut, maka orang itu menjadi orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dan jika adalah orang yang suka menolong kepada para masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Jadi seruannya hanya menyeru kepada kebaikan-kebaikan saja. Jadi kalau di dalam dirinya masih banyak seruan-seruan yang bukan itu, gitu, kita perlu hati-hati. Gitu kan? Perlu hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Nah, kalau seperti itu, itulah menjadi cara, yaitu orang yang termasuk mendapatkan sebuah jalan atau mengetahui adanya tarikan yang menakjubkan. Nah, setidak-tidaknya cara-cara apa nih di dalam masyarakat, di dalam menjadi orang yang suka menolong di tengah-tengah masyarakat dan menjadi orang yang suka
berbuat baik di tengah masyarakat. Yang pertama adalah rangkulah kefakiran. Jadi kalau lihat kefakiran di masyarakat kok masih cuek-cuek saja ya, nggak mau memahaminya lah, pura-pura weruh. Wah. Jangan kamu menyamakan orang yang melihat dengan orang yang buta, pura-pura nanti, pura-pura. Orang melihat pura-pura nggak ngelihat. Jadi rangkulah kefakiran, kemudian menyikapi, sifatilah segala sesuatu dengan kesabaran. Apa-apa surung sabar jadi wis iya lah, nyong apa kowe lah, nyong apa ya apa kowe ya lah. Nah, ya kan? Sifatilah dengan kesabaran. Kemudian lawanlah keinginan syahwat kita. Karena syahwat ini yang akan membuat kerusakan dalam diri kita. Lawanlah itu. Terus satu lagi, ingkarilah hawa nafsu. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu. Kalian harus mengingkari hawa nafsu. Kalian harus lebih hebat daripada hawa nafsu. Ada trik untuk mampu mensiasati itu. Maka kalian harus mampu memperdaya setan. Gitu. Jadi kalian jangan diperdaya setan. Setan bisa kalian perdaya kalau kalian sudah paham akan ilmunya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara memperdaya setan? Belum kan? Sama, saya juga baru mau mencari. Karena itu dibutuhkan ilmu-ilmu yang banyak. Dan pengetahuan-pengetahuan yang beragam. Jadi kalau ilmunya belum banyak, pengetahuannya belum beragam, tahu. Kenapa saya tahu? Ya kan? Kita kan semua udah tahu ya. Tahu dari mana coba? Semua udah tahu. Saya pernah mendengar gini. Saya pernah mendengar gini tadi, yang namanya sukmo, ya itu kan banyak di dalam sukmo. Itu adalah punya ruang. Ruangnya itu nafsu dan masing-masing sukmo punya ruang nafsu apa. Contohnya mungkin sukmo langgang gitu. Itu mempunyai ruang nafsu mutmainah itu. Jadi yang namanya ruang itu tidak boleh menguasai majikan itu. Jadi kalau ruang ini rewang. Rewang. Jadi kalau rewangnya menguasai majikan, artinya kita diperbudak oleh ruang, diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, mungkin itu sih mungkin cara kita ibaratnya jangan memperbudak setan. Mungkin itu ya, jadi hanya pemahaman tapi untuk melakukannya itu susah. Oh enggak. Dia itu makhluk yang lemah. Setan makhluk yang lemah. Enggak bisa menggoda orang yang beriman. Angel. Nggak bisa. Setan itu kecil. Angel diatur. Ya kan? Kecil dia, enggak gede, enggak kecil dia. Yang penting yakin kepada Allah. Belajar ilmu yang banyak dan pemahaman-pemahaman yang beragam nanti bisa memperdaya setan, jadi tidak diperdaya oleh setan. Nah dari hal ini yang menjadi nanti babonnya ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang dilarang sama yang kuasa pada akhirnya kalau kita sudah melakukan yang ini, dia larangan-larangannya bisa sudah teratasi dan hal-hal kebaikan-kebaikannya bisa dijalani. Jadi ini menjadi babonnya yaitu rangkulah kefakiran, sifatilah dengan kesabaran, lawanlah keinginan syahwat, dan ingkari hawa nafsu. Begitu. Itulah yang mungkin bisa dijelaskan. Kalau ada yang kira-kira ini penjelasan saya bisa difahami ya. Insya Allah bisa. Jadi pemahaman tentang ruh ilafi caranya bagaimana? Kalau saran saya ya, yang jelas kalau memang kepingin menempuh di situ harus berani melakukan tarikan yang menakjubkan, gitu. Yaitu dengan cara kita itu harus mau menjadi orang yang suka menolong di tengah-tengah masyarakat dan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan-kebaikan di
tengah-tengah masyarakat. Jadi insan di tengah-tengah manusia. Iya, akhirnya kita menjadi insan di tengah-tengah para manusia. Nanti kalau kita sudah melakukan kayak gitu di luar dengan ikhlas, dengan kesabaran kayak gitu, nanti jadi kita akan sampai kepada insan sebagai Kamil. jembatan menempatkan di antara keduanya itu. Kira-kira bisa ya di ini ya? Bisa Insya diterima ya? Allah. Oke, segitu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.